Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dzinil haqqi liyudhhirahu ala dzini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalla. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share tentang apa itu asma ya. Terlebih ada dinamakan asma suryani ya, kemudian ada asma nuraniyah dan asma qamar ya. Kemudian ada juga asma aswamusa ya. Sebelum kita bahas ya tentang apa itu asma ya, dimohon keriduannya untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar channel Majelis Taklim Al-Arif Zikir dan Doa bermanfaat bagi umat dan maslahat dunia akhirat. Langsung saja kita bahas apa itu asma. Asma itu adalah nama ya, dimana nama ini adalah nama-nama Allah yang agung ya. Jadi kita amalan ya. Jadi amalan asma itu adalah amalan yang membaca dan mengagungkan nama-nama Allah ya. Namun di sini saya akan share karena ada yang konsul ya tentang asma, dan ini sangat penting ya, sangat penting karena banyak orang awam yang tidak memahami keilmuan tentang asma ini, terlebih asma yang berbahasa Ibrani ya. Nah, asma ini ya seperti asma suryani, asma qamar, asma aswamusa, kemudian asma nariyah, kemudian ada juga asma nuraniyah. Ini adalah biasanya ya membacanya yaitu dengan membaca bacaan ya, biasanya mengamalkannya dengan membaca bacaan asma Allah yang berbahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani ini rata-rata yang saya pelajari bahwasanya bahasa Ibrani ini ada bahasa Ibrani Selatan ya dan bahasa Ibrani Utara. Nah, bahasa Ibrani Selatan adalah bahasa Ibrani yang murni ya. Nah, di Indonesia rata-rata itu mengamalkan bahasa Ibrani Selatan, sedangkan bahasa Ibrani Utara hanya beberapa saja ya. Contohnya ketika ada bacaan asma suryani ya, amalan untuk kekayaan ya, tapi saya tidak mengijazahkannya ya karena ini hawanya panas ya. Bahasa Ibrani Selatan yaitu asma suryani yang pertama yaitu birhatihin ya. Ya, bahasa Ibrani Selatan contohnya bacaannya birhatihin atau tatlihin ya. Itu adalah bahasa Ibrani Selatan ya, bahasa Ibrani murni ya. Kemudian ada bahasa Ibrani Utara. Bahasa Ibrani Utara ini karena berdekatan dengan negeri Arab ya, maka ada bahasa Ibrani ke Arab-Araban ya. Tadi kan dikatakan kalau bahasa Ibrani Selatan yang murni tatlihin atau birhatihin ya. Sedangkan di bahasa Ibrani Utara ya, cara bacanya itu burhatiyah ya, burhatiyah atau tatliyah ya, burhatiyah atau tatliyah. Nah, itu adalah asma ya. Contohnya, sebagai contoh itu adalah asma, amalan asma yang ada ya di
wilayah kita di Indonesia ada yang mengamalkannya dengan menggunakan bahasa Ibrani Selatan dan ada pula yang mengamalkannya dengan bahasa Ibrani Utara. Namun rata-rata mengamalkan bahasa Ibrani Selatan. Nah, dan yang perlu diketahui, ada yang konsultasi kepada saya bahwasannya saya mengamalkan dari internet ya. Internet itu kita harus hati-hati karena hanya menunjukkan tata caranya, namun itu tata caranya tidak lengkap, terlebih tidak bersanad ya. Nah, kita harus tahu bahwasanya amalan bahasa Ibrani ini, amalan asma ini ya, dari amalan Suryani ya, amalan Suryani, kemudian amalan asma Komar, asma Musa, asma Nuraniyah, dan asma yang lain itu ada tata caranya ya. Yang pertama biasanya puasa tarkihur ruh ya, meninggalkan makanan yang bernyawa ya. Jadi puasa 7 hari dari pagi sampai sore itu tidak makan dan minum, kemudian bukanya meninggalkan makanan yang tidak bernyawa ya. Kemudian bukannya ya makan makanan yang tidak bernyawa ya, jangan sampai makan yang bernyawa karena asma ini bawaannya hawanya panas, ujiannya luar biasa ya, sampai bisa saja kalau tidak terkontrol ya ngelantur. Jadi amalan ini saya sarankan ya, apabila tidak mampu ya, mending mengamalkan ayat-ayat Al-Quran ya. Kalau mampu silahkan, namun ya yang saya sarankan adalah mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran itu adalah membuat hati dan pikiran kita tenang ya. Bukannya tidak baik, namun sesuai dengan kondisi amalan kita ya, kondisi fisik kita ya. Apabila mampu silahkan, namun ketika tidak mampu mending mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, pikiran tenang, hati tenang, dan mendapatkan pahala dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran ya. Kemudian yang selanjutnya ya, ketika mengamalkan ini ya, setelah puasa biasanya kita juga jangan sampai makan makanan hewan yang bernyawa ya. Kemudian dalam pola makan harus lebih tertib ya, kalau istilahnya mah lebih apik ya, lebih berdisiplin makannya, jadi vegetarian ya. Kemudian biasanya mengamalkan amalan asma ini ya, sebelumnya yaitu mandi dulu ya. Mandi dulu yaitu misalnya jam 11 malam sebelum mengamalkan asma ini, biasanya biar pikiran dan badan kita adem ya, tidak hawanya panas, maka mandi dengan niat yaitu nawaitu gusla li khuruji minal ghafilati wa li talabi karamatil awliya'i sholihin lillahi ta'ala. Nah, setelah mandi ya, bersih, melaksanakan sholat tahajud, sholat sunat witir, kemudian sholat sunat hajat, baru mengamalkan amalan asma ya. Ada juga amalan asma yang dilakukan setelah sholat fardu ada, kemudian ada yang mengamalkannya setiap malam ya, kemudian ada yang mengamalkan asmanya setiap subuh. Ini tergantung jenis-jenis asma dan amalan asma tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengademkannya ya, yaitu dengan cara membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW ya, agar pikiran dan hati kita tenang ya, mendapatkan syafaat beliau, karena asma ini bersifatnya panas. Namun saya lebih saran ya, bagi yang belum mengamalkan amalan asma ini ya, agar pikirannya tidak kacau balau ya, terlebih bingung mencari guru yang bersanad ya, lebih baik mengamalkan amalan asma ini ditinggalkan
melainkan mengamalkan amalan yang bersumber dari bacaan ayat suci Al-Quran. Yang pertama mendapat pahala, kemudian yang kedua membuat hati dan pikiran tenang karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita selaku umat muslim. Namun ya, bukannya saya mengatakan bahwasannya amalan asma itu tidak baik-baik, namun dosisnya sangat tinggi ya, dosisnya sangat tinggi ya. Jadi saya sarankan untuk mengamalkan bacaan amalan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi seperti itu. Sebelum saya akhiri ya, dimohon keriduannya untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar channel Majelis Ta'lim Al-Arif Zikir dan Doa bermanfaat bagi umat ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ya, saya memohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.